Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Saya akan bacakan pelayanan-pelayanan untuk pagi hari ini. Untuk firman Tuhan Bapak Pendeta Yipta Urip Santoso dan liturgi akan dilayani oleh Saudara Sudirman Waruwu. Doa persembahan diakan Richard. Kantong persembahan akan dilayani oleh Ibu Yusiana dan Ibu Rosa. Warta jemaat dilayani oleh Bapak Andreas Arifianto. Dan pada pagi hari ini ada gerakan 2000. Jadi persembahan ada 3 kali. Untuk kantong ada aneka, umum, dan juga gerakan 2000. Terima kasih dan selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom. Ya. Ada sukacita memuji Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ke ibadah kita. Maka dengan itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian. Allah itu baik. Dan sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian satu-satunya yang ku harap, yang ku andalkan. Karena waktu Tuhan selalu terbaik bagi kita dan sungguh ajaib bagi kita. Maka dengan hal itu mari kita lah, bahwa hanyalah satu-satunya Allah juru selamat kita. Amin. Terima kasih.
Dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita, membacakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita membacakan bersama-sama setelah saya membacakan judulnya. Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita membacakan bersama-sama. LAI memberikan judul persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku kasihkan Allah. Itulah Amin. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan di sepanjang minggu ini atas perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita dan sempurna. Dan juga kita dan tanpa kita sadari bahwa banyak kesalahan juga yang kita lakukan, dosa yang menurut kita tidak dosa tetapi di hadapan Tuhan adalah kesalahan bagi kita. Maka dengan hal itu kita mengucap syukur dan meminta ampun kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberkati kita. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian. Walau 1000 rebah tiada pernah kuragukan bahwa kasih setia Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Dia selalu baik. bahwa kasih Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Marilah kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Walaupun banyak badai cobaan yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi
yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, tiada pernah kuragukan. Karena keajaiban Tuhan dan kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita harus mengatakan, kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak. Amin. Ya Tuhan, awan gelapku hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan. Oh, walau seribu lelah, walau seribu lelah di sisiku, dan terima kasih Tuhan, Kau tak pernah menolong, walau 10.000. Amin. Tuhan selalu setia. Takkan ku goyah, sebab Yesus setia, walau 1000 lelah. Terima kasih Bapa. Ya, Kau tetaplah walau 1000 lelah hingga takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, takkan ku sebab Yesus sertaku. Baik, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar dan kami mengerti Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita, kehidupan kami semua. Dan inilah pujian ini yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, segala kesalahan pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini, ampunilah kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tak disengaja. Perilaku perkataan kami, pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami Bapa, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Baik itu berkat kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang sungguh luar biasa di hadapan yang Kau berikan kepada kami. Dan itu semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami di hadapan Tuhan, melainkan karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur dalam hal itu Tuhan, atas kebaikan-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, membacakan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur pasal 62
ayat 6 sampai 13. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu yang membacakan ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan ayatnya yang ke-7, dan di ayatnya yang ke-13 nanti mari kita sama-sama membacakannya. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13. Lembaga Alkitab memberikan judul perasaan tentang tenang dekat Allah. 1, 2, 3 ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya ini saja orang-orang yang benar, so berdusta pada orang-orang yang mulia. Pada raja sekalian. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setia perbuatannya. Amin. Demikian jauh pembacaan Mazmur kita. Maka dengan itu mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga untuk pengakuan iman rasuli. Dan mari kita mengangkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli, dan biar bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus kita, yang dari Roh Kudus, lahirnya disalibkan, mati dan dikuburkan, turun maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Namun kepada petugas dipersilakan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengangkat pujian Betapa Hatiku. Terima
kepala kita, mari kita berdoa. Kepada Allah yang baik, kepada Allah yang hebat, kepada Allah yang hidup, terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu, limpah rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik atas segala apapun yang Kau boleh berikan Tuhan, berkat nafas, berkat jasmani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, jika sekiranya kami pada pagi hari ini dapat menikmati akan berkat-Mu ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Ini hanya sebagian kecil yang kami dapat berikan ya Tuhan, dari setiap apapun yang berlimpah-limpah bagi hidup kami Bapa. Kiranya Kau boleh berkati Tuhan Yesus, supaya dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu muka bumi ini Bapa. Kiranya Kau juga boleh berkati Bapa dan setiap mereka yang mengelolanya Tuhan, berikan rasa takut akan Kau ya Bapa, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan bijak ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, serahkan semuanya dalam tangan kasih setia yang Bapa. Sekiranya ini doa yang dia berasa sempurna ya Tuhan, kiranya Kau boleh sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah ampuni salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang kita dengar bahwa adalah itulah yang mengubahkan hidup kita, yang mengubahkan karakter kita, dan supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Nya tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Namun dengan hal itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Allah Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang dimana Engkau berkenan membawa kami dari tempat tinggal kami masing-masing masuk ke dalam rumah-Mu, rumah yang dimana Engkau kehendaki kami pakai bersekutu, saling melayani dan memuja-muji Engkau serta mendengar apa yang Engkau kehendaki untuk kami pakai sebagai dasar dalam kami menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu firman-Mu. Roh-Mu sungguh bekerja dengan kekuatan dan kuasa-Nya, menolong kami untuk kami memiliki daya dengar, daya pikir, daya terima hati terhadap firman-Mu yang baik, supaya waktu ini menjadi waktu Tuhan untuk meneguhkan kami, untuk meluruskan sikap hati kami, dan membawa kami kepada sikap hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari Engkau berfirman, karena kami pun sedia lagi untuk menerima. Dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sudah sarapan? Wah, belum. Ya. Suatu hari saya pelayanan di satu gereja. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba ada seorang ibu yang jatuh dari kursinya ke lantai. Gebrak. Ya. Semuanya jemaat yang hadir terfokus kepada peristiwa itu. Lalu ada beberapa majelis juga turun, ya, dan datang dari tempat duduknya ke tempat ibu ini jatuh dan mendoakan. Berbagai macam doa disampaikan kepada ibu ini, termasuk juga ada yang menengking, ya, supaya iblis keluar dari ibu ini. Ya. Setelah sekian lama berdoa, ternyata tidak juga sadar. Lalu saya katakan, tolong dibawa ke sebelah. Biarkan kita nanti doakan, dan siapa tahu sebelum kita berdoa sudah sadar. Tapi ternyata setelah selesai ibadah belum sadar, sehingga saya berdoa, ya. Dan kita tunggu bersama-sama. Beberapa saat kemudian dia sadar, dan ketika sudah mulai sadar, saya tanya kepada dia, Ibu, apa yang dirasa? Saya pusing sekali Pak. Gitu ya. Ibu sakit? Tidak. Loh, kenapa pusing? Saya belum sarapan. Jangan sampai ini yang belum sarapan pada tumbang semua kan, bukan karena kepenuhan Roh Kudus, ya, tetapi oleh karena pusing kepalanya, ya, sehingga hilang konsentrasi kita dalam mendengar firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini temanya yaitu pengurus yang baik atas diri sendiri. Mari kita baca bersama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tema tahunan di gereja kita yaitu melayani dan bukan dilayani. Ini untuk semua jemaat, bukan hanya gembala, bukan hanya majelis, bukan pengurus komisi, tetapi semua kita Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hati yang melayani dan bukan dilayani. Dan Tuhan terus menghendaki, seperti firman Tuhan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa melayani dengan baik, maka dikatakan di dalam ayat ini bagian pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal.
Kuasailah dirimu dalam segala hal. Itulah makanya temanya adalah pengurus yang baik atas diri kita dengan segala hal yang ada pada diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kenapa penting kita mengendalikan atau menguasai atau mengontrol atau mengatur akan diri kita? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa ketika kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Musuh ini banyak hal ya, ada kesulitan, ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan dan sebagainya. Sulit untuk kita akan menang, bahkan sebaliknya kita akan selalu dikalahkan. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat yang ke-28, kita baca, satu ya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Kalau kota, ya khusus pada zaman itu, ya setiap kota itu bertembok. Kalau tidak bertembok, maka akan mudah bagi musuh untuk masuk dan menguasainya, menjarah atau bahkan menguasai seluruh keberadaan kota itu. Seperti itulah kita. Jadi penguasaan diri itu sama dengan tembok yang sangat kuat yang akan bisa menangkal setiap kekuatan apapun yang dapat menguasai kita, yang dapat mengalahkan diri kita. Kita akan sulit untuk menjadi menang terhadap pergumulan persoalan apapun, kita akan selalu kalah malahan. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai diri kita. Karena itu penting bagi kita untuk bagaimana bergumul seserius mungkin supaya kita itu bisa mengendalikan diri kita dalam segala keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita harus mengendalikan diri karena itu yang akan menjadikan musuh bisa mengalahkan diri kita. Alasan kedua, kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Lihat aja di slide supaya lebih cepat. Banyak sekali ayat firman Tuhan kita akan baca pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 9, 25, 1 ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita mahkota yang abadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya, dia harus menguasai dirinya. Dan itulah kunci untuk dia mendapatkan mahkota kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita akan sulit untuk mengalahkan lawan. Biasanya mereka orang-orang yang terlibat dalam dunia olahraga, yang selalu diperhadapkan dengan pertandingan demi pertandingan, maka satu hal yang mereka harus selalu lakukan, menguasai diri sebelum menguasai musuhnya. Mereka kadang-kadang harus mengikuti proses pelatihan, harus menguasai diri supaya tahan untuk berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan pacarnya, berpisah dengan segala kesenangan-kesenangannya. Mereka harus mengendalikan diri dari makanan-makanan. Hanya makanan tertentu saja yang mereka makan. Mereka harus mengendalikan diri untuk tidak sembarangan tidur, tapi jam tidur yang memang harus tidur, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Di sana ada pengendalian diri yang cukup kuat harus dilakukan. Demi apa? Demi memiliki stamina yang baik, demi memiliki kemampuan yang cukup ketika waktu pertandingan itu tiba dan harus diperhadapkan kepada dirinya. Dan itulah yang akan bisa menjamin orang itu mendapatkan mahkota kemenangan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu alasan kedua, ya. Kenapa kita harus mengendalikan diri? Karena itu cara untuk kita bisa mengalahkan musuh. Yang ketiga, kenapa kita harus mengendalikan diri?
1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kalau tadi 25, sekarang 27. Kembali kita baca, 1, 2 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini pernyataan dan komitmen Rasul Paulus. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya ketika saya sudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Bapak ini yang kasih oleh Tuhan, ini artinya apa? Bahwa penguasaan diri itu penting di hadapan Tuhan. Walaupun kita sering mendengar firman, walaupun kita terlibat pemberitaan Injil, tapi kita tidak menguasai diri kita, Tuhan pun tidak akan berkenan atas diri kita. Dan itulah yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Kekasih-kekasih Tuhan, Saul, orang yang sangat disayang Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena dia raja pertama bagi bangsa Israel. Tapi suatu hari, roh Tuhan yang ada pada dia, yang menjadikan dia penuh wibawa sebagai seorang raja, penuh kekuatan dan kuasa bisa mengalahkan banyak musuh, meninggalkan akan dia. Dan ketika roh Tuhan meninggalkan dia, saat itulah kehancuran hidupnya terjadi. Dia selalu kalah, dia selalu gagal, dia selalu tidak bisa penuh dengan hikmat mengatasi segala persoalan sebagai seorang raja. Kenapa Bapak Ibu? Oleh karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Suatu hari dia berperang melawan Amalek. Ya, bersama dengan pasukannya, Tuhan perintahkan, ya, taklukkan Amalek, semua raja dan semua apa yang dimiliki oleh orang Amalek harus ditumpas habis. Dan kini berhasillah Salomo mengalahkan Raja Amalek. Tapi begitu dia melihat ada kekayaan yang melimpah, harta yang mahal, lembu sapi yang gemuk, apa yang dilakukan? Dia tidak memusnahkan, dia mengambil akan hal itu. Akhirnya Tuhan melalui Nabi Samuel menegur akan dia. Dan sejak itulah, karena dia tidak bisa mengendalikan diri terhadap nafsu, ya, yang seharusnya barang-barang itu dimusnahkan malah diambil untuk dirinya, Tuhan pun meninggalkan dia. Tuhan tidak berkenan atas dia. Tuhan menolak akan dia. Jadi penting sekali, ya, kita menguasai diri kita, mengendalikannya sedemikian rupa, karena itulah yang akan menjadikan musuh tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan diri kita. Sebaliknya, kita yang juga tidak akan bisa mengalahkan musuh kita kalau tidak bisa menguasai diri, dan juga Tuhan pun tidak berkenan atas diri kita walaupun kita berkecimpung dalam hal Injil. Ya, Bapak ini kasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh fokus pada pagi hari ini dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Kuasailah diri. Seberapa banyak penguasaan diri kita? Dikatakan dalam ayat yang sama itu, 1 Korintus pasal 9 ayat 27 tadi, bisa ditayangkan lagi. Dikatakan di sana, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai berapa banyak? Seluruhnya. Seluruh tubuh kita, dengan semua bagian dan fungsi yang ada di dalamnya, kita harus kendalikan, kita harus atur, kita harus kontrol. Seluruhnya tanpa kecuali. Ada banyak hal dalam tubuh kita ini dengan segala fungsinya, kita harus kendalikan sedemikian rupa. Tidak mudah, tapi itulah panggilan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan pada hari ini. Mengendalikan diri. Kalau saya menjelaskan ke seluruh bagian tubuh ini, bisa makan waktu cukup lama. Walaupun sudah sarapan nanti tumbang juga. Ya. Makanya saya hanya ingin mengajak beberapa bagian saja. Yang pertama, mari kita baca kembali 2 Korintus pasal 10 ayat 5. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat 5.
Mari kita baca bersama, 1, 2 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan kalimat terakhir. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa yang harus dikendalikan? Pikiran. Pikiran itu boleh dikatakan halaman depan kalau ibaratkan rumah setelah pintu gerbang. Pintu gerbangnya mata, pintu gerbangnya telinga. Apa yang masuk melalui telinga, apa yang masuk melalui mata akan masuk ke pikiran. Ketika apa yang masuk dipikirkan secara positif, hasil, sikap, tindakannya akan positif. Tetapi apa yang masuk, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, ditanggapi dengan pikiran yang negatif, sikap atau respon kita pun akan menjadi negatif. Bapak ini kasih Tuhan, apakah Bapak Ibu senang makan B2? Ada yang tidak suka? Hah? Kayaknya semuanya suka. Ya. Kalau setelah ibadah, ya, Pak Gelora pakai uang kas, ayo kita ke Lapo, mau gak? Wah, oh nggak mau. Ya. Oke. Kalau saja begini, saya kasih B2 kepada Bapak Ibu, ya, mungkin banyak dan saya masak seenak mungkin. Tapi saya akan berikan dengan wadah yang namanya pispot. Mau makan nggak? Pispotnya baru loh, belum pernah dipakai. Hah? Mau nggak? Kenapa? Kan baru dibuka dari bungkusnya, belum sama sekali disentuh orang. Nggak mau? Hah? Kenapa nggak mau? Tahu kan pispot kan? Ya, kenapa nggak mau? Sebenarnya yang membuat Bapak Ibu nggak mau itu pikiran. Bapak Ibu memikirkan hal yang jorok kan, hal yang jijik kan, itu masalahnya. Karena pikiran Bapak Ibu negatif, akhirnya apa? Sikap dan respon Bapak Ibu negatif. Itulah pikiran. Ya. Kalau pikirannya positif, pasti akan mau terima. Saya senang namanya daging biawak. Pernah makan? Belum pernah ya. Oh, enak sekali Bapak Ibu. Untuk saya ya, itu lebih enak dari daging ayam, manis dan apa ya, pokoknya enak untuk saya. Tapi istri saya nggak mau. Apa yang dalam pikiran istri saya sehingga dia nggak mau? Hanya dia memikirkan tentang lidahnya yang melet-melet itu saja. Melet-melet dia jijik katanya kan. Akhirnya apa, dagingnya juga jijik, nggak mau. Pikiran Bapak Ibu. Iya. Karena itu penting bagi kita untuk kita memikirkan atau memiliki pikiran-pikiran yang positif. Karena itulah yang akan bisa membuat perkataan kita juga positif. Tindakan kita juga positif. Perbuatan kita juga positif gitu loh. Ya. Nah, bagaimana supaya positif? Firman Tuhan katakan apa? Yang sudah kita baca tadi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Kalau pikiran kita selalu tertunduk, ya, tertaklukkan kepada Kristus, ya, saya yakin bahwa kita selalu berpikiran positif. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang menimpa kita, kita tanggapi dengan pikiran Kristus atau pikiran yang ditundukkan kepada Kristus dan firman-Nya. Pasti kita akan menyikapinya dengan positif. Ya. Nah, seringkali pikiran kita tidak tertunduk kepada Kristus. Ya. Jadi Bapak yang kasih itu pengelolaan.
ya, tentang diri kita, khusus bagian pikiran. Mulai hari ini mari kita tundukkan pikiran kita kepada Kristus melalui firman-Nya, tentu ya, melalui firman-Nya. Firman Tuhan akan terus memenuhi pikiran kita, dan itu menjadi dasar ketika kita memikirkan tentang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Kita selalu didasarkan atas pikiran yang dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu pertama. Kedua, mari kita buka lagi di dalam Amsal 12 ayat 21. Amsal 12, 21. Kita baca 1, 2, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang harus dikendalikan? Lidah. Lidah akan membawa kita menuju kepada nasib hidup yang baik, tapi juga bisa mematikan atau merusak hidup kita sendiri. Ya. Kalau Yakobus katakan bahwa lidah itu seperti api. Api yang terkelola dengan baik akan membawa kebaikan, keuntungan, kehidupan bagi diri kita. Tapi api yang tidak terkontrol, tidak terkendalikan dengan baik, maka itu akan bisa merusak hidup kita. Rumah tangga kita bisa menjadi rusak karena lidah. Pertemanan kita akan menjadi rusak karena lidah. Karir kita akan rusak karena lidah. Kesatuan negara kita akan rusak oleh karena lidah. Lidah memang kecil, ya, tetapi buas, liar, penuh racun, bahkan api yang besar bisa membakar segala apapun. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Bapak ini kasih oleh Tuhan, penting untuk kita juga menguasai lidah. Hanya seringkali kan tanpa terkontrol, ya, kita ini selalu membiarkan lidah kita itu liar, mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata makian, ya. Saya mendengar banyak pergumulan dari orang tua, yang dimana sekarang anak-anak muda kurang memiliki etika yang baik kepada orang tuanya, termasuk juga apa? Memakai lidahnya untuk ngata-ngatain orang tua, memaki orang tua, seakan-akan dia lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih pandai dari orang tua. Banyak sekali orang yang mengeluhkan tentang hal seperti itu. Bapak yang kasih oleh Tuhan, kalau dulu, ya, kita ini, generasi kita orang tua, nggak usah dikata-katain, dipelototin saja sudah apa? Takut sekali, ya. Kini sebaliknya, kita melototin lidahnya dia yang ini, kan gitu ya. Ngapain lo? Kan gitu, ya. Berani anak-anak sekarang sama orang tua. Ini pergumulan berat bagi kita. Kenapa? Karena anak-anak bisa hancur karena lidahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Iya. Lidah kita bisa membawa keadaan baik bagi masa depan anak-anak kita, tapi bisa juga menghancurkan dia. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh bergumul tentang bagaimana menguasai lidah. Kenapa penting menguasai lidah? Kita buka satu ayat dalam Yakobus 1:26. Yakobus 1:26. Yakobus 1:26, kita akan baca bersama. Yakobus 1:26. 1, 2, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
Kapan ibadahnya sia-sia? Ketika kita tidak mengekang. Mengekang ini kan bahasa pengendalian kuda kan, ya, kuda yang dikekang, yang dikendalikan sedemikian rupa gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita suka beribadah, terlibat pelayanan persembahan, pelayanan liturgi, pelayanan musik, pelayanan broadcast, dan yang lainnya, tapi kita tidak suka mengendalikan lidah kita, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan nggak berkenan, sia-sia. Mungkin akan diterima oleh sesama manusia, tapi tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, mengerikan sekali. Kita sudah susah-susah ya, pergi dari Cilodong ke sini ya dalam lebih dari setengah hari, ada keluar ongkos dan macam-macam di sana, tapi ternyata ibadahnya sia-sia, pelayanannya sia-sia. Hanya gara-gara apa? Lidah yang tak terkendali. Jadi ketika Bapak Ibu pulang dari sini dan besok kembali, ingat minggu depan akan datang beribadah. Aku akan ibadah dan ibadahku tidak mau menjadi sia-sia. Bagaimana caranya? Kendalikan lidah Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu menjadikan apapun yang kita lakukan tidak berguna, dan bahkan itu akan merusak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat lagi Lukas pasal 11:34. Lukas pasal yang ke-11 34. Lukas 11:34. 1, 2 ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Apa yang harus dikendalikan? Mata. Kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 itu keinginan mata, ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan dunia. Itu. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pernah Bapak Ibu melihat orang yang matanya hitam? Setiap hari lihat. Ya. Yang matanya biru? Orang bule pernah melihat tapi nggak setiap hari. Yang matanya hijau? Tiap hari juga ya. Apa yang dimaksud dengan mata hijau itu? Mata duitan. Nggak kuat melihat duit, kan? Kalau udah melihat duit apa? Ya hijau. Apa berapa hijau? Benar hijau? Enggak kan? Sebenarnya mata hijau itu lebih kepada keserakahan, atau keinginan mata itu juga sama dengan keserakahan. Artinya apa? Ketika melihat duit, ingin memiliki, ingin menguasai, walaupun itu bukan haknya. Itulah yang disebut dengan keinginan mata. Itu bicara mengenai keserakahan. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menguasai keserakahan dari apa yang dilihat. Serakah itu seperti tadi saya katakan bahwa ingin memiliki atau menguasai walaupun itu bukan haknya. Ya, haknya orang tua, haknya anak, haknya tetangga, haknya pimpinan, haknya perusahaan, bahkan haknya Tuhan. Persepuluhan. Ketika kita ingin menguasai, itu kita sudah serakah namanya. Dan itu dimulai dari mana? Keinginan mata. Kita lihat beberapa ayat. Pertama, dari Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius pasal 4 8 sampai 9. Satu dua ya.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan, saya ulang. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan penuh kemegahan. Ini adalah satu peristiwa bagaimana iblis ingin mencobai dan menjatuhkan Yesus. Dengan apa? Keinginan mata. Yesus dibawa ke atas gunung dan diperlihatkan di sana dunia dengan segala kemegahannya. Diharapkan Yesus tertarik, tergiur, lalu menginginkannya. Dan dengan demikian dia mau sujud kepada iblis yang menawarkan itu. Tapi kini Yesus bukan orang serakah yang ingin memiliki apa yang diperlihatkan kepadanya itu. Tapi menjadi berbanding terbalik ketika kita membaca satu ayat berikutnya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6. Kita baca Kejadian 3 ayat 6. 1, 2 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan berikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, keinginan mata. Ya, digoda di sana, dan ternyata iblis berhasil. Iblis tidak berhasil memakai keinginan mata Yesus, tapi iblis berhasil memakai keinginan mata Hawa. Ya. Di sana iblis memperlihatkan satu buah dari satu pohon, dan Hawa mengatakan sepertinya enak atau kelihatannya enak untuk dimakan. Dan akhirnya apa? Dia pun mengambil tindakan untuk mendekat dan mengambil buah pohon itu serta memakannya. Inilah keinginan mata, ya, keserakahan untuk memiliki lebih. Bapak dan Ibu Tuhan, Hawa itu diperbolehkan untuk makan semua apapun yang ada di taman itu. Kapanpun, buah apapun yang ada di taman itu silahkan makan. Tapi hanya satu yang tidak boleh. Ternyata dia tidak puas dengan yang sudah dia dapatkan. Dia ingin mendapatkan lebih. Walaupun itu bukan haknya, itulah keserakahan Hawa. Dimulai dari mana? Keinginan mata. Ya. Daud suatu hari ya tergoda oleh keinginan mata. Apa yang dilihat? Perempuan yang sedang mandi. Ya. Apa yang dilihat? Perempuan yang sedang mandi. Saat itu tergodalah dia. Saya nggak tahu kalau dia melihatnya sapi yang mandi tergoda nggak dia? Mungkin enggak kan? Tapi karena perempuan yang mandi, matanya serakah. Saat itu Daud sudah punya istri berapa? 1 Tawarikh pasal 3 memberitahukan bahwa istrinya si Daud itu ada 7. Ada 7, dan 7 ini dengan Betseba, artinya ada 6 sebelumnya. Ketika dia tergoda dengan apa yang diinginkan matanya itu, dia sudah punya 6 istri. Ya. Tetapi dia apa? Serakah. Nggak cukup dengan apa yang dimilikinya. Sehingga dia pun dengan segala siasatnya bagaimana menguasai perempuan yang mandi dilihatnya itu, yaitu Betseba. Dia membunuh suaminya dan dia berzina dengan perempuan itu. Itulah keserakahan. Dimulai dari mana? Mata.
Ada orang yang namanya Ahab. Ya. Ahab ini seorang raja, istananya luar biasa, mewah, megah, nyaman, indah, terpuaskan dengan apa yang dia miliki. Tetapi di samping istananya itu ada kebun anggur. Miliknya siapa? Nabot. Ya. Tiap hari dia melihat, tertarik. Ya. Karena kebun itu sangat subur, hasilnya bagus, ya, dan luar biasa lah. Bapak yang kasih Tuhan, saat itu mulai dia tergoda dengan apa yang dilihatnya itu. Dia berusaha untuk membeli, tapi Nabot nggak boleh. Dia juga ingin menukar dengan hartanya, juga tidak dikasih. Kenapa? Nabot katakan, karena kebun ini adalah milik pusaka nenek moyang. Artinya warisan. Pantang bagi dia menjual warisan. Karena itu walaupun dibeli mahal, walaupun tukar istana juga nggak mau. Tapi kini Ahab tidak menyerah. Dia bekerja sama dengan istrinya, membuat Nabot pun mati dan terkuasailah kebun itu. Bapak ini kasih oleh Tuhan, mulai dari mana? Keinginan mata. Ya, hati-hati dengan keinginan mata. Bapak-bapak, saya tanya, pernahkah istri bapak-bapak diajak oleh istri bapak-bapak mengatakan, "Pak, ayo kita lihat-lihat di mall"? Pernah? Oh sering, ya, sering. Pak Hari sering. Mana Bu Esi ini? Lihat-lihat. Sampai di mall lihat-lihat nggak? Lihat-lihat. Tapi cukup lihat-lihat nggak? Enggak, ya gitu ya. Itu artinya tipu daya itu sebenarnya. Tipu daya. Awal-awal lihat-lihat aja Pak, gitu ya. Setelah dilihat, Pak bagus enggak? Ya, bagus enggak kan gitu ya? Bagus gitu ya. Beli boleh enggak ya? Enggak ada duit. Itu kemarin aku lihat di dompet, itu uang listrik mah gitu ya. Enggak apa-apa lah gitu, kita beli lagi gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti kan masih lama bayar listriknya. Siapa? Tahu nanti dapat berkat ya. Enggak, kita beli listrik, bayar listrik. Enggak Pak, tolonglah ini bagus kan. Nanti keburu dibeli orang ini kan gitu ya. Nah, akhirnya di situ takluklah suaminya kan. Takutnya nanti pulang ditutup pintu ya, nggak boleh masuk ya itu gitu kan. Akhirnya dikasih bilang kan nanti kalau nggak ada lampu nyala bagaimana, listrik mati, gampang, masih ada Pak Haris gitu. Nanti kita datang ke Pak Haris, masa dia tega kita gelap-gelapan kan gitu ya. Ya macam-macam lah yang namanya apa, ibu-ibu kan pinter ngerayunya kan itu ya. Awal-awal apa? Melihat. Ya, apa yang dilihat nanti menggoda kita, lalu kita ingin menguasai atau memilikinya. Itulah keinginan mata. Ya, jadi Bapak yang kasih oleh Tuhan, pikiran kendalikan, lidah kendalikan, dan yang terakhir apa tadi? Mata. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi waktunya nanti kita bisa sambung lagi berikutnya ya. Bapak yang kasih oleh Tuhan, kenapa sih? Ya, kita harus mengendalikan mata, ya itu awal daripada kehancuran kita. Mengendalikan pikiran, awal kehancuran kita. Tidak mengendalikan juga seluruh tubuh kita juga akan menghancurkan diri kita. Bagaimana sekarang mengendalikan diri kita? Ada 3 hal. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119, mari kita baca bersama. 1 ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Ya. Menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita ingin menguasai diri kita, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ya. Loh, ini kan untuk orang muda. Ya, firman ini bukan hanya untuk orang muda. Memang orang muda ada kecenderungan kuat untuk tidak bisa mengendalikan dirinya. Nafsu orang muda itu sangat besar sekali. Ya. Dan itulah makanya untuk khusus di ayat ini dikatakan orang muda. Ya. Orang yang sangat kuat untuk nafsunya dan sulit untuk bisa dikendalikan. Kalau tidak salah ada satu ayat. Mari kita lihat Titus. Titus pasal yang ke-2 ayat 6.
Ya. Titus pasal 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Titus pasal 2 ayat 6. Kalau sudah ketemu, tidak ada di slide, adanya di Alkitab ya. Titus 2 ayat 6, 1-2 ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah diri sesuai dengan teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya. Tadi dalam perkataan, di dalam penglihatan, dalam pikiran dan perbuatan-perbuatan lain. Ya, orang muda ini kan maunya kelihatan jago, ya, kelihatan hebat, dan kadang-kadang untuk memperlihatkan dirinya hebat, ya pakai hawa nafsunya itu. Mau tonjok-tonjokan ya boleh, ya, mau maki-makian juga nggak apa-apa dan sebagainya. Itulah orang muda. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan hidup sesuai dengan firman untuk apa? Bisa mengendalikan diri kita. Firman Tuhan. Artinya apa? Setiap waktu kita harus melibatkan Tuhan dan firman-Nya. Jangan hanya pada waktu tertentu kita melibatkan Tuhan, tapi dalam waktu yang lain tidak. Ya. Setiap waktu kita harus melibatkan Tuhan. Jangan sampai kita berkata, jangan bawa-bawa Tuhan. Ya. Ini kata-kata yang, aduh gimana kalau nggak bawa Tuhan? Setiap saat kita harus bawa Tuhan. Yang kedua, bagaimana menguasai diri kita? Galatia 5, 22, 23. Ya, ini ada di slide. Silakan bisa dibaca di slide bersama-sama dengan saya. Galatia pasal 2 pasal 5 ayat 2 sampai 23. 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada buah roh yang namanya apa? Penguasaan diri. Dan itu sebagai penutup. Gak ada artinya kita memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita, dan yang lain-lainnya tadi, buah-buah roh yang sebelumnya, kalau kita tidak menguasai diri kita. Ya. Artinya apa? Karena ini adalah buah roh, berarti itu akan sungguh nyata bekerja dalam diri kita kalau kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, pimpinan roh, jangan pimpinan daging. Kalau pimpinan daging ayat 19, di sana ada perselisihan, perseteruan, iri dengki, kemabukan dan sebagainya. Itu adalah tindakan yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Daging akan sulit untuk dikendalikan, tapi roh lah yang akan memberi kuasa untuk kita dapat mengendalikan diri kita. Ya. Senantiasa jangan mau dikendalikan oleh daging, tapi kendalikanlah dengan pimpinan Roh Kudus. Terakhir, tadi ada satu ayat yang sudah kita baca bersama, tapi kita lihat sejenak saja. 1 Korintus 9 ayat 27 tadi, bagaimana kita bisa melatih diri, menguasai diri kita. Dikatakan 1 Korintus 9 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Bagaimana caranya? Melatih, ya. Itu artinya bahwa menguasai diri itu nggak bisa instan, perlu proses. Terus melatih untuk menguasai lidah kita, menguasai mata kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai semuanya, itu perlu latihan. Terus latih, berjuang seperti layaknya tadi seorang olahragawan, ya, yang suka bertanding untuk bisa mengalahkan, menaklukkan, maka dia harus apa? Melatih diri. Ya, melatih untuk bisa mengendalikan diri kita. Mungkin sekarang gagal, tapi besok bisa berhasil. Mungkin besok belum harus, berikutnya lagi. Terus berusaha, bekerja keras untuk mengendalikan diri kita. Kenapa? Sekali lagi, ketika kita tidak menguasai diri kita, Tuhan nggak berkenan atas kita. Ya. Karena itu penting untuk kita sungguh melengkapi atau menyempurnakan peribadatan, pelayanan kita lakukan dengan mengendalikan diri kita, supaya setelah kita terlibat dalam hal Injil dengan pemberitaannya, Injil dengan perenungannya, Injil dengan tindakannya untuk kita jadikan sebagai dasar hidup kita, kita tidak ditolak oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita menyanyi satu pujian.
Bapa, aku persembahkan tubuhku. Mari kita jadikan seluruh tubuh kita ini, kita kendalikan sedemikian rupa, dan kita akan persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Ibadah yang sejati ku sembahkan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kami sudah mengerti, dan kami mau dipimpin oleh Roh-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, namun melakukan firman itu, supaya hidup kami hidup yang menyenangkan Tuhan, karena menjadikan seluruh tubuh kami dan hidup kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami tidak cukup mampu melakukan, kami mau berserah penuh kepada otoritas Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman ini, sampai kepada janji keberkatannya menjadi bagian bagi kami semua. Kami sadari iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk mencuri kembali benih kebenaran itu yang sudah masuk di telinga kami, bahkan mungkin sudah tertanam dalam pikiran namun belum masuk dalam hati, atau bahkan sudah masuk dalam hati namun akan segera layu oleh persoalan pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Namun kami rindu Tuhan sungguh dimampukan menyimpan firman ini dan membiarkan terus bertumbuh, mempengaruhi pola hidup kami, hidup yang mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Bersyukur untuk gereja-Mu yang Kau percayakan
sebagai tempat untuk kami terus menikmati bimbingan dari Tuhan dan tuntunan serta penggembalaan daripada-Mu. Kami pun serahkan gereja ini kepada Engkau, memberkati gembala sidang, memberkati para majelis, para pengurus komisi yang telah memberi dirinya dipakai oleh Tuhan untuk terus memperhatikan kami, bahkan juga terus mendukung kami dalam pendampingannya ketika kami menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami mohon supaya lewat penggembalaan gereja-Mu ini, kami terus tetap setia mengikut Tuhan, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, terus berkobar dalam kami bersekutu, terlebih melayani akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan akan pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini kepada Engkau. Memberkati untuk program muda-mudi yang jika Tuhan berkenan pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 13, mereka akan melayani pemuda dan pemudi yang ada GKIN El Rapa Pasar Kemis. Di dalamnya mereka pun akan mengadakan aksi kasih kepada jemaat maupun gembala sidang yang ada di sana. Biarlah Tuhan terus menolong mereka, anak muda-mudi ini, untuk memiliki hati yang tulus, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga dari sejak muda mereka, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, mereka memberi diri dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan secara khusus melalui pimpinan Tuhan yang menghendaki mereka untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di GKIN El Rapa Pasar Kemis. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati apapun yang mereka sedang usahakan dalam persiapannya dan juga pelaksanaannya nanti. Kami bersyukur untuk kegiatan-kegiatan dilakukan oleh semua komisi-komisi yang lain. Komisi pria, ibu-ibu maupun juga remaja, muda-mudi, bahkan juga kelas kesasih. Semuanya pun menjadi tempat untuk kami menikmati sentuhan kasih Tuhan dan jamahan kuasa firman-Mu yang akan semakin memperbaharui hidup kami, semakin baru serupa dengan Kristus. Itulah kehendak-Mu yang kiranya itu menjadi tujuan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau untuk jemaat-Mu yang masih bergumul dengan kondisi sakit. Ibu Rosa Sumokil dalam pemulihannya, Bapak Agus Mahakina, begitu pula untuk Bapak Markus Subagio. Kami serahkan kepada Tuhan. Anak kami Azriel Rihi, Tuhan juga melawat mereka dan mencurahkan kuasa-Mu yang akan dinyatakan lewat doa, pengharapan mereka maupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka. Sehingga pada waktunya kami akan melihat kebesaran-Mu ajaib itu dinyatakan bagi mereka. Mereka sembuh secara sempurna, dan melalui kesembuhan tubuh mereka, mereka persembahkan kembali untuk kepujian kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk seluruh pekerjaan Tuhan, lewat gereja-gereja-Mu, lewat yayasan-yayasan, lembaga-lembaga misi, di mana Injil Kristus diberitakan, orang percaya dipertumbuhkan di dalam menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan mereka yang belum percaya dijangkau untuk mendengar tentang keselamatan dalam Yesus. Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga hari ke hari Tuhan semakin ditinggikan karena banyaknya orang yang tersungkur dalam penyembahan dan bakti kepada Engkau. Bangsa negara kami pun kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati presiden, wakilnya, para menteri, bahkan semua mereka aparat pemerintah di bawahnya, tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan juga kelurahan, serta mereka RW dan RT yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi yang ada di Indonesia ini. Beri kepada mereka hikmat-Mu, hati yang bijaksana, penyertaan yang cukup dalam mereka melakukan tugas-tugas kepemerintahannya, supaya mereka pun menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa bangsa ini menuju kepada kemajuan, bahkan kesejahteraan yang melimpah atas seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Pergumulan bangsa ini yang belum selesai terkait dengan COVID varian baru yang masih terus merajalela ada di berbagai tempat dan menjangkiti akan banyak orang yang terinfeksi. Tuhan pun menolong pihak-pihak terkait yang terus bekerja keras menangani akan COVID ini, dan juga sekaligus pelaksanaan program vaksin dan booster, supaya itu semua membawa hasil yang baik bagi
penyelesaian COVID di tengah bangsa ini yang akan membawa dampak baik bagi pemulihan dalam segala bidang kehidupan di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, inilah segala syukur dan syafaat kami. Kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah kita menguasai pikiran, mata dan lidah kita, dan supaya kita tidak dikuasai oleh dunia, melainkan biarlah dikuasai kita dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya mari kita, sebelum kita menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita mengangkat pujian. Mari kita mengangkat pujian. Ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai dan mohon untuk waktunya sejenak untuk mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh majelis. Kepada petugas dipersilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pelayan Tuhan yang terlibat pada pagi hari ini, pada Saudara Sudirman Waruru, juga Bapak Pendeta Yefta, dan juga segenap pemusik, singer, dan tim broadcast, sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk ibadah minggu depan, 14 Agustus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso, kemudian pemimpin liturgi Penatua Robert Alexander Nanuru, dan doa persembahan oleh Saudara Sudirman Waruwu. Kemudian pelayanan kantong persembahan Bapak Ibu untuk minggu depan akan dilayani oleh Ibu Nia Wijaya dan Ibu Mika Jafar, dan juga akan dilayani vokal grup oleh vokal grup Esther dari Komisi Wanita. Kemudian ibadah muda-mudi pada hari ini 7 Agustus bertempat di gedung gereja, dilakukan secara onsite, tidak online lagi. Acaranya diskusi, kemudian liturgi Chelsea ya. Liturgi Chelsea, kemudian doa persembahan Sandra Oktaviani, dan pembicara dari majelis. Kemudian untuk ibadah Komisi Wanita masih 2 metode hibrid online dan offline. Tanggal 9 Agustus jam 5 sore acaranya renungan bertempat atas nama Ibu Maria Saimima ya. Kemudian liturginya Ibu Supriyati Harya. Kemudian doa persembahan Ibu Ruth Mesa, dan pembicara dari majelis. Untuk komisi pria, minggu kedua setiap bulan dan minggu keempat, tanggal 13 Agustus dilakukan secara onsite atau secara tatap muka, tapi minggu keempatnya secara online. Nah, untuk tanggal 13 dilakukan secara tatap muka, acaranya TJA bertempat di gedung gereja atas nama Bapak Deni Sampo, dan liturginya Bapak Daud Aribowo, dan pembicara dari majelis. Kemudian untuk kelas tunas remaja hari ini tanggal 7 Agustus jam 3 sore untuk liturgi dan persembahan mengikuti komisi muda-mudi, dan acaranya renungan. Dan untuk persembahan Bapak Ibu masih bisa mentransfer juga melalui rekening yang tertera, atau kalau datang kemari juga bisa membawanya ke depan. Tetapi yang perlu diingat adalah Bapak Ibu memastikan bahwa jika mentransfer atau menulis dalam amplop, harap diberikan kode dengan jelas. Dan jika memungkinkan, rupiahnya langsung ditulis. Itu bisa lebih membantu. Kemudian acara fellowship Bapak Ibu. Jadi Komisi Pemuda akan mengadakan acara fellowship. Tadi di atas adalah metode pencarian, salah satu metode
pencarian dana melalui robot ronda, yaitu mendaur ulang atau menjual ulang barang-barang bekas dan dikonversi dalam bentuk rupiah. Kemudian mereka akan mengadakan fellowship ke GKINL Rapa di Tangerang tanggal 13 Agustus. Di sana ada teman-teman pemuda mereka yang akan dilayani. Mereka memberikan pelayanan dalam bentuk pujian dan juga memberikan dalam bentuk barang-barang kebutuhan rumah tangga dalam bentuk minyak goreng, beras ataupun gula. Dan jika Bapak Ibu masih berkenan bisa menyumbangkan baik dalam bentuk barang tadi minyak goreng ataupun beras dan juga amplop donatur. Kelas katekisasi Bapak Ibu sudah dimulai dan untuk pesertanya adalah seperti ini. Saudara Brian Yesielatkai, kemudian Saudara Melvin Jafar, kemudian Saudari Rachel, kemudian Saudari Indira, Saudara Lot Ferdinand dan Saudara Kelvin. Untuk doa fajar Bapak Ibu dilakukan secara tatap muka. Jadi jam 5 pagi setiap hari Sabtu Bapak Ibu bisa hadir untuk kita bisa sama berdoa bagi pelayanan misi di gereja kita. Dan untuk pemimpin pada tanggal 13 Agustus akan dilayani oleh Bapak Theo Saimima. Dan ini adalah beberapa pelayanan dari misi, bahwa kita sudah membantu 2 gereja, yaitu Ringin Sari dan Solo Baru. Dan juga kita membantu 1 mahasiswa STAN dengan memberikan uang kuliah. Dan minggu lalu mereka sudah hadir bersama dengan kita. Kemudian jika Bapak Ibu lihat bahwa kadang konsentrasi kita terganggu pada saat kita ibadah umum ya, dengan suara anak-anak lalu lalang seperti itu. Dan mulai Minggu tanggal 21 Agustus ibadah sekolah minggu itu akan digabung, maksudnya digabung, jamnya disamakan. Jadi nanti tanggal 21 itu anak-anak sekolah minggu akan dihandle oleh kakak-kakaknya di bawah, dan kita orang tuanya bisa tetap konsentrasi mengikuti ibadah umum, dan anak-anaknya pun tetap dilayani dalam ibadah sekolah minggu. Dan itu juga berkaitan dengan acara 17-an bagi anak-anak sekolah minggu. Jadi tolong di bawah bagi anak-anak bapak ibu yang memiliki anak-anak di sekolah minggu. Kemudian tanggal 28 Agustus akan diadakan rapat evaluasi. Sekali lagi ini adalah untuk mengkoordinasikan arah pelayanan dalam bentuk program kerja bagi segenap badan pengurus dan majelis. Diharapkan hadir seluruh ya, baik itu badan pengurus inti dan juga badan pengurus lainnya. Kemudian untuk Bapak Ibu terhadap hal ini adalah jadi parkir motor, sekali lagi ini untuk ketertiban kita bersama dan kebaikan bersama terhadap juga masyarakat sekitar kita, bahwa di teras depan itu setiap minggu kita tidak diperkenankan lagi parkir motor, tetapi majelis menyediakan tempat di RW 1 ya. Lokasinya mungkin sekitar 50 atau 75 meter dari sini, arah ke belakang. Jadi tujuannya, usai ibadah, Bapak Ibu tetap bisa bersilaturahmi di teras, tapi tidak di jalanan, sehingga tidak mengganggu lalu lalang orang-orang yang ada di belakang kita. Nah, ini petanya, bisa dicoba ya Bapak Ibu. Dan terakhir, kami Majelis Jemaat
mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada pemimpin liturgi. Selesai, dan sebelum kita pulang di rumah kita masing-masing, mari kita mengangkat pujian. Tuhanlah Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau.